Nah, ada juga yang ditipu biro jasa yang ngakunya konsultan. Nah, ini juga banyak yang datang ke kita. Jadi sudah kena tipu baru ke kita. Ya itu tadi, karena tidak memahami ya ternyata untuk proses pendaftaran merek itu bisa dilakukan sendiri, bisa menunjuk kuasa. Nah, kuasa di sini adalah konsultan HKI yang terdaftar resmi di DJKI. Ya, itu diatur di dalam peraturan pemerintah tentang konsultan HKI. Siapa itu? Ya, seorang yang berprofesi ya dalam mengurus perlindungan hak kekayaan intelektual, merek, cipta, paten, desain industri gitu ya, desain tata padu, indikasi geografis, Asia dagang. Karena dia mengikuti pelatihan, kemudian dia mengikuti ujian, kemudian mengikuti sumpah, dia disumpah, kita disumpah Pak, oleh negara sebagai konsultan HKI. Jadi ada kode etiknya, kemudian ada pelatihannya untuk bisa menjadi konsultan begitu. Nah itu, nah ketika tidak didaftarkan oleh konsultan itu akan ketahuan di PDKI namanya. Di situ kan ada pemilik merek, kemudian di bawahnya ada konsultan. Kalau konsultannya kosong di situ namanya tidak ada, berarti tidak pakai konsultan. Nah yang meruginya itu tadi akun mereknya. Jadi pihak yang dimintakan pertolongan itu sudah tidak bisa dihubungi, sedangkan akun merek itu ada di dia, data mereknya, merek kita itu ada di dia gitu loh. Jadi kalau kita pun minta ke DJK, DJK juga nggak bisa bantu. Karena kan akun merek itu ada username dan password ya. Username dan password itu kan yang tahu si pemohon sendiri yang pada saat akses. Kalau konsultan kan ada datanya. Jadi bisa dimintain pertanggungjawaban kalau misalnya si konsultannya tidak bertanggung jawab misalnya begitu ya, karena datanya terdaftar, akunnya juga akun resmi konsultan begitu. Nah kalau misalnya pun mau daftar sendiri, saran saya pegang akunnya sendiri ya. Kenapa? Akun ini sebagai portofolio juga Bapak Ibu ya, karena kan ke depan bisa saja Bapak Ibu nggak hanya satu daftar merek kan, bisa ada variasi-variasi merek yang lain gitu ya. Nah itu bisa membantu ini sebagai portofolio, jadi nanti akan muncul tuh berapa merek yang udah didaftar, kemudian nanti ada proses pasca ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau kita daftar itu kan perlindungan 10 tahun ya, setelah 10 tahun itu bisa diperpanjang gitu. Namun kan perpanjangnya nggak otomatis ya, harus kita mohonkan gitu ya. Kalau kita nggak mohonkan ya sudah, dia kan jadi kadaluarsa. Nah itu prosesnya di akun itu juga. Ajukan nanti di pasca permohonan, nanti ada pasca permohonannya. Atau dalam proses misalnya kita mau ganti alamat, itu juga di situ. Permohonan pengajuan perubahan alamat begitu. Atau kita mau lakukan lisensi, mau lakukan pengalihan hak juga di situ, di akun itu. Makanya penting, kecuali pakai konsultan. Itu pakai akunnya si konsultan yang akan memproses itu semua. Tapi kalau kita sendiri itu ada akunnya di situ. Nah, itu yang kesulitannya kalau misalnya menggunakan pihak yang bukan konsultan. Disomasi atau digugat ganti rugi karena dianggap meniru merek pihak lain. Nah ini juga sudah banyak ya, banyak terjadi itu baru daftar setelah itu. Rata-rata kena masalah dulu baru daftar. Gimana sob? Semoga setelah nonton video ini kamu bisa lebih siap lindungi merek bisnismu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan info penting soal HKI lainnya. Kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan, langsung aja hubungi Rangemark.